فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kita lanjut kitab kemarin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhawat al-mustami'in wal mustami'at al-aba' wal abna' azzakumullah. Kita lanjutkan kembali penjelasan daripada Ibnu Syekhina Syekh Abdul Razak. Itu kitab Fadailu Yaumi Arafah. Kitab Fadailu Yaumi Arafah. Kita masuk ke bagian Al-Fadilatul Khamis. Ya, kita masuk ke fadilah yang kelima. Al-Fadilatul Khamis itu adalah mubahatullahi azza wa jalla bi ahli Arafah al-malaikata. Itu mubahatullahi azza wa jalla bi ahli Arafah al-malaikata. Allah subhanahu wa ta'ala ya membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala ya membangga-banggakan orang-orang para hujjaj, ya orang-orang yang wukuf, para haji yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dasarnya فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول Allah subhanahu wa ta'ala ya berbangga-bangga atau membanggakan para hujjaj yang sedang wukuf di Arafah di hadapan makhluknya yang paling mulia itu para malaikat di asyiyat Arafah, di siang bolong Arafah, ya di siang bolong Arafah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada para malaikatnya orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, ya, di siang Arafah kepada para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi atawni sya'than ghubra."
Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru ila ibadi." Kalian lihatlah hamba-hamba saya. Yang dimana hamba-hamba saya tersebut, ya, tauni sya'san wubra. Dia datang atau dia mendatang saya dalam keadaan sya'san wubra. Sya'san dalam keadaan rambutnya kusut masai. Setelah kita centang perenang, penampilannya semrawutan. Sementara wubra, wubra apa dia? Penuh berlumur dengan debu. Di hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syekhina Syekh Razzaq, wa qad taqaddama fi hadits ummil mu'minin radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thumma yubahi bimul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka tersebut, ya, terhadap para malaikatnya. Wa hadhi fadilatun 'azimah li ahli Arafah. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan agung dan mulia terhadap para yang wukuf, para hujjaj, jemaah haji yang wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Anna Rabbal Alamin yubahi bihimul mala'al a'la minal malaikatil kiramil bararah. Di mana Allah Rabbal Alamin, ya, membangga-banggakan mereka, atau berbangga-bangga dengan keadaan mereka yang wukuf di Arafah tersebut di hadapan makhluknya yang paling tinggi, yaitu para malaikat yang mulia dan maha bersih, yang maha taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa jalla wa azza wa jalla ghaniyun 'an ibadihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh kepada hambanya. Ghaniyun 'an hajjihim. Allah juga sangat tidak butuh kepada hajinya mereka dan doa mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wa wallahu wal ghaniyyul hamid. Iyasha, ya, yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, bahwasanya kalian ini adalah makhluk yang sangat fakir. Artinya manusia adalah makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha bijaksana dan maha terpuji. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yudhibukum, Allah menghancurkan kalian seluruhnya, menghilangkan, nanti mewafatkan, membumi anguskan, ya, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru. Artinya Allah pengen satu negeri, satu kampung, satu dunia ini mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Kemudian datangkan oleh Allah Azza wa Jalla manusia yang baru, makhluk yang baru, itu manusia, kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian enggak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Fatir fa huwa Azza wa Jalla atau Jalla wa Ala, kama kamali ghinahu an khalqihi yubahi bi ahli hadzal mawqif al malaikata ikraman lahu. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha sempurna kekayaannya, ya, dia maha sempurna dan kekayaannya maha sempurna dan tidak butuh dia kepada makhluknya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pemuliaan. Artinya Allah memuliakan orang-orang yang sedang wukuf tersebut. Wa hadhil mubahah
lil malaikat dalatun ala anna Allah azza wa jalla qad ghafara dzunubahum. Dan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Allah azza wa jalla orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikatnya menurut langit, itu adalah merupakan sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang wukuf tersebut. Allahu akbar. Itu fadilah. Fadilah daripada orang yang wukuf. Sama Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka di hadapan para malaikatnya, makhluknya yang paling mulia di langit. Dan kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa tajawuzi an sayiatihim, atau tajawaza an sayiatihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan, memaafkan, mengampuni dan menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Fa innal hujjaja lamma ja'u min buldanin syatta talaban li rahmati rabbil ibad. Sesungguhnya para haji al-hujjat artinya orang-orang yang berhaji. Para hujjat itu para haji, orang-orang yang haji, jemaah berhaji. Maka para haji tersebut, orang-orang yang berhaji itu, tak kala mereka datang kepada Allah, wukuf di Arafah, itu datang daripada negeri yang bermacam-macam, beragam, timur, barat, utara, selatan, dari penjuru benua yang ada di dunia ini. Datang mereka dalam rangka talaban, mencari dan menuntut rahmat daripada Rabbul Ibad, daripada Allah Azza wa Jalla. Wa raghbatan fil fawz biridwani wal jannah wal jinan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat mengharapkan, menginginkan, yaitu supaya mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai manusia-manusia yang mendapatkan kemenangan, keberjayaan, yaitu mendapatkan ridwan. Keridhaan Allah Azza wa Jalla wal jinan, dan jannah Allah Subhanahu wa taala, wal itq minan nar, dan juga mereka menginginkan supaya mereka menjadi hamba-hamba yang dibebaskan daripada nerakanya. Akrahumullah bi anna ghafara dzunubahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan bentuk diampuni dosa-dosa mereka tersebut. Wa baha bihimul malaikah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka terhadap para malaikatnya, kama sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat riwayat yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi man yaqifu bi Arafah, yaitu tentang terhadap kepada orang yang sedang wukuf di Arafah, innallaha azza wa jalla tabaraka wa ta'ala yahbitu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, fayubahi bikumul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah mengatakan, ibadi, hamba-hamba saya. Itu di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Kata Allah, ibadi, hamba-hamba saya, ja'uni syu'athan min kulli fajjin amiq. Mereka datang kepada saya, artinya di Arafah, wukuf di Arafah, datang ke Mekah, datang di Arafah, baca rahmatullah, wukuf di Arafah, dalam keadaan syu'athan min kulli fajjin amiq. Datang dalam keadaan kusut masai, rambut tidak terurus, baca rahmatullah, datang dari berbagai tempat, posisi negeri yang sangat jauh. Di berbagai belahan dunia, kalian lihat. Di Indonesia seperti secara sebenarnya berapa jam, lihat 10 jam atau 12 jam. Belum negara yang lain lagi. Paham itu? Nah, datang mereka daripada Fajin Amik, negeri yang sangat jauh, tempat-tempat yang sangat jauh. Apa yang mereka inginkan? Yarjuna rahmati, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka mengharapkan rahmat saya. Falau kanat dunubukum ka'adadir ramal. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW hadis ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis ini, kalau seandainya, walaupun seandainya dzunubukum, walaupun seandainya dosa-dosa kalian ka'adadir ramal, dosa-dosa kalian sama jumlahnya dengan ramal, dengan batu kerikil-kerikil yang halus.
Ya. Sejumlah, sama jumlah dengan batu kerikil tersebut. Au kaqatril matar, atau sama dengan tetesan hujan. Bukan turun gitu, enggak, tetesan. Ya, sebanyak itu dosanya. Au kazabatil bahr, atau sebanyak buih di lautan. Pertama, dosa kalian yang sedang wukuf itu kata Allah Azza wa Jalla, ya, dosa kalian sebanyak jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Betul? Yang kedua, sama jumlahnya dengan tetesan hujan. Alhamdulillah hujan kita. Baru sebentar aja rahmatullah. Ya. Kemudian au kazabatil bahar, atau sama jumlahnya dengan buih yang ada di lautan. Falau, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la ghafartuha, saya akan ampuni dosa itu. Sekian banyak jumlah dosa kalian, ya subhanallah, ramal batu kerikil subhanallah, mana bisa dibuletin jumlahnya. Dunia lagi. Satu tempat ini bisa ngitung, dibawa oleh truk, satu truk sini mungkin setahun kita nggak selesai ngitung itu. Benar, itu yang nggak besar, cuma kecil, harus halus. Begitu. Nah, kemudian hujan, tetesannya, tetesan hujan. Kemudian ketiga, zabatul bahar. Walaupun demikian bentuk dosa mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla ketika wukuf, mereka berdoa dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la ghafartuha, saya ampuni dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ufidhu, ya, afidhu ibadi maghfuran lakum. Ya, afidhu ibadi maghfuran lakum. Apa afidhu? Kami anugerahkan. Ya. Kami anugerahkan kepada hamba-hamba saya. Ya. Anugerahkan kepada hamba-hamba saya sebagai bentuk maghfuran lakum. Sebagai bentuk apa dia? Ampunan dosa bagi kalian, waliman syafa'tuhum wa syafa'tum lahu, dan terhadap orang-orang yang kalian beri syafaat baginya. Dan juga sebelah, lihat sebelah. Sekarang adalah al-fadilatul sadisatu, fadilah yang ke-6. Tentang fadilah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kata beliau di sini, qala al-mu'allif hafizahullah taala, al-fadilatu sadisatu istijabatullah azza wa jalla du'a ahli Arafah. Di sini adalah dijelaskan oleh beliau kepada kita tentang bahwasanya Allah mengabulkan dan menunaikan doa orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah menunaikan, mengabulkan doa orang-orang yang wukuf di Arafah. Fa innallaha yujibu man da'ah ويعطي من سأله من أهل الموقف في هذا اليوم العظيم كما مر في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما أراد هؤلاء فيسأل الله الملائكة ما أراد هؤلاء وهو سبحانه أعلم به وأعلم بما في قلوبهم ولكنه عز وجل يقول ذلك ليعطيهم ما أرادوا ويجيبهم ما سألوا ولهذا فإنه عز وجل يقول بعد ذلك أشهدوا ملائكتي atau ishadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Di sini kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunaikan dan mengabulkan doa orang berdoa kepada Dia di hari Arafah tersebut, dan Allah memberikan, ya, mengabulkan permintaan orang meminta daripada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hari yang agung dan mulia tersebut. Itu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana telah lewat daripada hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, mengatakan, malaikatahu, berkata kepada malaikatnya, Allah bertanya kepada para malaikatnya, ma arada haula. Kata Allah kepada para malaikatnya, apa yang diinginkan oleh mereka yang datang itu? Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa yang diinginkan yang oleh mereka-mereka yang sedang wukuf itu? Apa keinginan mereka apa?
Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang mereka inginkan. Wa a'lamu bima fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa yang ada pada hati mereka tersebut. Walakinnahu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla yaqulu dzalika, namun Allah mengatakan perkataan demikian dengan tujuan bahwa dia pasti akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Itu artinya. Paham itu? Wa yujibahum ma sa'aluh, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang mereka minta. Walihada, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla yaqul, mengatakan zalika, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, ishadu malaikati. Kata Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, hendaklah kalian bersaksi, arti saksikanlah. Apa yang disaksikan oleh para malaikat? Anni qad ghafartu lahum, saya betul-betul mengampuni dosa-dosa mereka. Itu bagi orang yang wukuf di Arafah. Artinya Allah meminta kepada para malaikatnya sebagai saksi. Dan persaksian malaikat adalah persaksian yang sangat agung dan mulia. Ya, minta oleh Allah Azza wa Jalla, isyhadu malaikati, bersaksilah wahai para malaikat saya, anni qad ghafartu lahum, sungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Ya. Bal innallaha min ikrami li ahli dzalikal mauqif annahu yaqbalu syafa'atahum fi man da'u lahu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang wukuf di Arafah. Bentuk kemuliaan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan syafaat, pertolongan orang-orang yang wukuf tersebut. Orang yang wukuf itu, jemaah haji yang wukuf tersebut, dia berdoa kepada Allah, minta supaya diampuni dosa keluarganya, bapaknya, ibunya, atau keluarganya, atau kaum kerabatnya, atau teman-temannya, atau saudaranya. Dia mintakan ampunan. Allah berikan itu syafaat kepada dia. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Paham itu? Wastaghfaru lahu, dan Allah mereka memintakan ampunan bagi yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Mari disebut namanya tidak. Ya, disebutkan namanya tidak disebut. Ya. Kama sabata fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqul, afidhu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tuhum. Ya, karuniakanlah atau penuhilah, kabulkanlah. Apa nanti yang bagus? Afidhu, curahkan. Afadha itu, faidan itu sebenarnya artinya curah, limpahkanlah, limpahkan itu. Ya, limpahkanlah kepada hamba-hamba saya tersebut maghfuran lahum, sebagai bentuk ampunan bagi mereka dan bagi orang-orang yang syafa'atum lahu, terhadap orang-orang yang mereka juga memberikan syafaat atau mintakan syafaat kepada Allah bagi orang-orang yang dia cintai atau yang dia doakan. Walihada, oleh karena itu, kana yaumu Arafah khairu yaumin fis sanah. Baik. Oleh karena itu, hari Arafah tersebut adalah merupakan hari yang paling mulia di dalam setahun, li doail munajat, karena ada doa dan munajat, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud du'a. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'a di sini. Ya. Doa yang paling terbaik adalah doa yaumi Arafah. Allahu akbar. Doa yang paling terbaik adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Nabi SAW menjelaskan khairu doa. Boleh dong? Ya. Kemudian qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan fi hadzal hadits min al-fiqh, pada hadis ini ada fikih yang terkandung, anna doa yaum Arafah afdalu min ghairihi, bahwasanya doa pada hari Arafah tersebut, ya, doa Arafah di Arafah tersebut adalah merupakan doa yang paling afdal daripada doa selainnya.
Wa fil hadis, dan pada hadis juga menunjukkan kepada kita dalilun ala anna du'a yauma Arafah mujabun kulluhu fil aghlab. Berdasarkan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa di hari Arafah tersebut, wukuf di Arafah itulah doa yang paling makbul secara dominannya. Aglabiahnya demikian. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa di hari Arafah tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, fayambaghi lil hajj fi hadzal yaum ayyad'u Allah, dan sejogjanya bagi orang yang melaksanakan haji yang sedang wukuf di Arafah pada hari yang mulia tersebut, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqinun bil ijabah, dan dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah lam yarudda su'alahu. Allah tidak akan menolak, lan yarudda, tidak akan menolak. Allah sekali-kali tidak akan menolak ya permintaannya kepada dia. Wala yukhayyiba amalahu, dan dia tidak akan khayyaba. Apa khayyaba? Khayyabani. Allah tidak menyia-nyiakan, tidak akan melalaikan. Allah tidak akan melalaikan dan tidak akan menyia-nyiakan ya amalahu. Ya, cita-citanya dan angan-angannya dan keinginannya. Enggak dilalaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa yad'uhu dzalika lil ikhlas wal ilhah ya 'ala Allah bisidqin, dan hendaklah seorang yang sedang wukuf itu dia berdoa betul-betul dalam keadaan ikhlas dan nyinyir. Ilhah itu ngeyel. Allah yulihu, artinya meminta secara terus-menerus. Itu dikatakan Allah yulihu, nyinyir, ngeyel. Dan dia minta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya. Kemudian wa yad'u ila ihsani dhann bi rabbikum bi rabbil karim, dan dia meminta kepada Rabbnya dengan ihsanul dhann, dengan baik sangka terhadap Rabb yang maha mulia. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak yang baik, jitu ila Sufyan ats-Tsauri, saya datang kepada Sufyan Tsauri. Ini mereka sedang melaksanakan haji. Yang baik, Imam Abdullah bin Mubarak pada masa itu melaksanakan haji dan bertepatan dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Saya datang kepada Imam Sufyan Tsauri asyiyata Arafah. Yang baik. Ya, saya datang kepada Imam Sufyan Tsauri di siang bolong Arafah, artinya sedang wukuf di Arafah. Wa huwa jathin ala rukbatai. Wa jathin ala rukbatai. Dia berjongkok dengan kedua lututnya. Jongkok dengan kedua lututnya. Ya. Dia bertenggen, artinya seperti orang mana ya? Duduk dengan kedua lututnya. Lututnya di bawah. Begini, kakinya belakang gitu kan. Ini dia kaki bulat. Seperti yang Ustaz yang kemarin, suara rahmatullah berdoa di Arafah dengan berbagai posisi. Tidak satu posisi saja. Oh, dia enggak mampu dalam keadaan berdiri, ya duduk. Enggak mampu dia duduk, jongkok seperti Imam Sufyan Tsauri ini, subhanallah. Aimatus salam wa rahmatullah. Ya. Nah, jongkok dia di atas kedua lututnya. Wa ainahu tamhalan. Ainahu tamhalan. Tadrifan. Kedua matanya menetes air. Subhanallah. Doa kalau diiring dengan air mata surah rahmatullah itu sangat cepat dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, doa itu sini baik. Doa kalau diiring dengan air mata itu sangat cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama kita sebagai anak kepada orang tua kepada anak juga demikian. Ya, kita kepada teman-teman, saudara, ya, kakek, nenek, rahmatullah. Ya, begitu doa. Ya, ainahu tamhalan, itu tadrifan. Arti mengalir mata, nangis dia. Fabakaitu faltafata ilayya. Abdullah Mubarak ketika melihat demikian, dia menangis juga dia. Ketika Imam Sufyan Tsauri berdoa dalam keadaan berjongkok tersebut dan dia menangis, Abdullah Mubarak melihatnya dalam keadaan menangis juga. Dia menangis dia. Ya rahmatullah, Abdullah Mubarak menangis. Faltafata ilayya, fabakaitu.
Saya menangis kata Abdullah bin Mubarak. Kemudian Imam Sufyan Tsauri menoleh kepadanya. Fatah itu menoleh, melihat kepada dia. Faqala ma sya'nuk? Kenapa kamu? Ada apa? Ditanya oleh Imam Sufyan Tsauri kepada Abdullah bin Mubarak tersebut. Ma sya'nuk? Kamu ini kenapa? Artinya ditanya, kamu nangis kenapa? Faqultu ya man aswa'u ahli hadzal jam' halan. Faqala Sufyan alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfir lahu. Allahu akbar. Ya. Faqultu, kata Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Imam Sufyan Tsauri, siapa orang yang paling jelek keadaannya ketika sedang wukuf? Nah, itu saya baik. Ini a'immatus salaf rahimahullah sangat menjaga keikhlasan hati mereka dalam berdoa, dalam munajat, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Sufyan Tsauri, Allahu akbar, imam, ya, Amirul Mukminin fil hadis, ya, jabal, ya, syuyukh daripada seluruh syuyukh. Ya, ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, menanya kepada dia, siapa orang yang paling jelek ketika sedang berkumpul nih keadaannya? Siapa orangnya? Apa jawaban dia? Faqala Sufyan, alladhi yadunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Yaitu orang yang menyangka, orang yang mengira bahwasanya Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi di hari wukuf Arafah, rahmatullah, kalau ada orang-orang yang menyangka dan mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, itu adalah orang yang paling jelek pada masa itu keadaannya. Oleh karena itu di atas dijelaskan adalah hendaklah seseorang ketika berdoa itu betul-betul dia mukinun, yakin, seyakin-yakinnya doanya akan dikabulkan. Dan kemudian setelah itu dia husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bersangka dia, Allah pasti mengabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa seorang hamba ya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ima cepat, ima lambat. Ima berbentuk yang dia minta, ima berbentuk yang lain. Yang paling penting dosanya dihapuskan. Yang paling minim lagi adalah dia dapat pahala. Doa ibadah, doa wal ibadah. Dia melakukan satu ibadah dapat pahala dia. Sekarang kita masuk pada riwayat yang kedua. Ya, ulama yang kedua atau yang ketiga itu waqafa Fudail Ibnu Iyad, Abidul Haramain. Waqafa Fudail Ibnu Iyad. Imam Fudail Ibnu Iyad wukuf di Arafah. Ketika beliau wukuf, fanadhara ila nasijin nasi wa bukaihim asyiyata Arafah. Beliau melihat kepada nasijin nas. Jadi bawah penjelasannya nasid. An-nasid huwa al-ghassu bil buka fil hilaq, fi halqa. Fil halqa. Duna ayyantahiba aw yarfa'a sautahu bi. Yaitu adalah bentuk seseorang ghassu bil buka. Rasul bisa katakan terseduh-seduh. Ya. Ya, terseduh-seduh. Dia terseduh-seduh di dalam menangis. Dan menangis itu terseduh-seduhnya itu fi halq. Di sininya, di kerongkongannya. Duna ayyantahiba aw yarfa'u sautahu. Tanpa dia berteriak atau mengangkat suaranya, tidak boleh itu. Ya, orang nangis, betul-betul menangis, ya, terasa ke sini itu rahmakumullah. Yang pertama kali, ya, tapi terseduh dia, nggak ada teriak dengan suara yang tinggi atau apa enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar. Ya, lebih bersembunyi dia berdoa, lebih menjauh daripada keramaian orang, itu lebih afdal bagi dia. Ya. Nah itu di Arafah kita saksikan demikian. Alhamdulillah
manusia-manusia yang tahu tentang sunnah. Di dalam ada berdoa, menangis dan sebagainya itu, mereka keluar air mata itu bukan dipaksa. Dan ada orang keluar air mata, rahmatullah, kadang-kadang dibuat oleh dia. Padahal dia nggak nangis. Ada nggak demikian? Ada dia nggak nangis. Nampakkan ada imam. Karena dia di YouTube dari Qasim, dari Buraidah. Ya, dia kalau baca Quran tuh kayak nangis. Dia bukan nangis dia. Itu orang-orang Salman Audah, Sururiyin, Kutubiyin, Takfiriyin. Saya tahu orang dan lihat jejak saya dengan dia. Pernah imam di Masjid Jamiah dulu tahun keempat. Ya, dia baca Quran tuh kayak nangis, tapi nggak nangis. Orang lekang menangis. Tapi itu ada orang demikian. Subhanallah, air mata itu, insya Allah Taala kalau dia betul-betul ikhlas berbicara, berdoa, dia keluar sendiri itu. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ya, karena itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Rahmat yang Allah berikan kepada seorang, ya, itu menunjukkan pada kelembutan hatinya. Sekeras hati kalian lihat. Kalau dia wukuf di Arafah, berapapun keras hatinya. Kalau dia wukuf, insya Allah Taala air matanya keburai. Subhanallah. Ya. Nah, sekarang Imam Fudail melihat ada manusia-manusia yang menangis terseduh-seduh demikian, ya terasa oleh dia, ya nampak rongkong, rahmatullah terbegak sebagainya. Di Asyiyat Arafah, di siang bolong ketika wukuf di Arafah. Faqala, beliau mengatakan, "Ara'aitum law anna haula'i saru ila rajulin fasa'aluhu daniqa." Kata Imam Sufyan Tsauri kepada Imam Fudail bin Iyad kepada ya teman-temannya dan para ulama di samping dia dan para muridnya mungkin di samping dia yang wukuf bersama dia, dikatakan, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pandang kalian kalau seandainya kalian melihat mereka-mereka yang sedang menangis itu pergi kepada seorang lelaki, mereka itu yang sedang nangis itu pergi kepada seorang lelaki dan meminta kepada seorang lelaki itu daniqan. Daniqan itu rahmatullah adalah dikatakan di sini wasudusud dirham. 1/6 dirham. 1 dirham dibagi 1/6. Berapa itu? Dirham sekarang berapa dia? Nabi Iqbal, 1/6 dari mana? Mesir. 1/6 dirham. 1/6 daripada 1 dirham. 1/6 daripada 1 dirham. Berapa ukur? Kalau sekarang 1/6 daripada 10.000, berapa itu? 1/6 daripada 10.000. Kalau 60.000 berarti 10.000. Kalau 1 dirham itu misalnya taruh aja harganya sekarang, taruh 60.000 misalnya, sekian. Ya, dirham rendah berarti itu, dinar yang lebih tinggi. Dinar betul, dinar 60.000 dia sekarang. Dinar mungkin 60.000, 70.000-an. Sekarang 1/6 daripada dirham 1 dirham tersebut taruhlah 10 dirham. Nah, ini orang sedang menangis tadi datang kepada seorang, mereka mendatang dia minta kepada dia itu 1/6 daripada dirham tadi. 1/6 daripada dirham tadi, kata beliau, ya, akana yarudduhum. Apakah orang yang datang meminta kepada lelaki 1/6 daripada dirham tadi menolak, artinya enggak dikasih? Enggak dikasih oleh dia? Qalu la, pasti dikasih. 1/6 berapa lah pada rahmatullah? Taruh 10.000 atau 10 dirham. Ya, 10 sekian. Ya, 10.000 daripada 60.000, dapat 10.000 dia. 10.000 minta, tidak dikasih gitu, pasti dikasih oleh dia. Qalu la, qala wallah. Kata Imam Fudail, demi Allah, lal maghfiratu indallah ahwanu min ijabati rajulin ya lahum bidanik. Kata beliau, demi Allah, satu ampunan di sisi Allah, ya, satu ampunan di sisi Allah itu adalah lebih ringan, lebih mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada
seseorang kepada hambanya daripada penunaian, pengabulan daripada seorang laki tadi yang memberikan ya 1/6 daripada dirham tadi. Artinya orang-orang yang datang ramai-ramai kepada dia meminta 1/6 daripada dirham yang dia miliki, pasti dikasih oleh dia. Karena itu ringan, mudah. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala rendah daripada itu, nilainya minta berapa itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bagi dia. Allah adalah Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sangat mudah bagi dia untuk memberikan ampunan tersebut. Itu maknanya. Allah lebih besar. Kita masuk sebelahnya. Al-Fadilatu Sabi'ah. Sekarang kita masuk kepada fadilah yang ketujuh. Annahu min a'zami ayyami sanah ya irghaman li syaitan. Bahwasanya hari Arafah itu adalah hari yang paling terbesar dan terbaik dan paling mulia daripada hari-hari yang ada dalam setahun dalam bentuk irghaman li syaitan. Itu artinya adalah lecutan atau apa namanya? Irghaman, ragama, cambukan atau apa namanya? Meteor. Ya. Cambukan atau meteor, cambukan bagi syaitan terhadap mereka para syaitan tersebut di hari ya tanggal 9 Dzulhijjah tersebut ketika wukuf itu. Jadi bahwasanya wukuf di Arafah tanggal 9 tersebut adalah merupakan hari yang paling termulia dan terbesar di sepanjang tahun sebagai bentuk lecutan atau cambuk bagi syaitan. Dasarnya adalah fa'an Talhah ibnu Ubaid ibnu Quraiz rahimallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ruya syaitan yawman hu asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadu ya minhu fi yaumi Arafah wa ma dzaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi 'anil dzunub al-'idham. Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, lihat di bawahnya itu dalam sunat dalam Muwatta Imam Malik. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ma ru'ya syaitan. Tidaklah dilihat syaitan itu di suatu hari yang dia pada hari itu merupakan makhluk yang paling asghar, yang paling kecil. Wala adhar, dan paling adhar. Adhar bisa dikatakan hina juga artinya sama dengan akar, tapi arti yang spesifik ada itu apa? Dia hampir sama dengan hina juga. Dia ada spesifik artinya bagus. Kalau ahkar itu hina dia. Dia lebih rendah daripada itu, lebih apalagi lebih apa namanya? Lebih spesifik artinya daripada ahkar. Nah, sekarang ahkar hina. Kalimat hina. Yang lebih kecil daripada itu apa? Terhina. Sebulan terhina. Ada yang lagi lebih kecil daripada itu? Apa? Sebulan terhina. Ahkar itu terhina hakir. Hakir itu terhina-hina. Sekarang ada kalimat yang lebih spesifik daripada itu. Jadi, tidaklah dilihat syaitan ya pada suatu hari yang dia pada masa itu lebih kecil dan lebih terusir dan lebih ina dan lebih marah. Qadha yang itu marah, murka. Minhu ya daripada di hari Arafah tersebut. Artinya di hari Arafah itu adalah syaitan rahmatullah melihat dirinya itu adalah makhluk yang paling kecil, yang paling hina dan paling terusir daripada rahmat Allah dan kemudian paling memiliki marah. Sangat marah sekali dia pada hari Arafah tersebut. Wa madzak, tidak lain yang demikian itu terjadi adalah illa lima ra'a, ketika dia melihat min tanazzulir rahmah. Jadi syaitan melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah itu sangat bercucuran turunnya. Sangat banyak. Ya. Dan penduduk Arafah yang penuh dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Terutama adalah orang-orang muwahhidin ahlu tauhid. Syirik Allah a'lam bissawab. Rahmat Allah kalau ditobat yang penuh oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada apa-apa bagi dia.
Ya, oleh karena itu maka haji itu subhanallah sebagaimana Ustaz jelaskan dari awal adalah betul-betul dia pergi tobat kepada Allah untuk mencuci dan membersihkan seluruh dosanya. Syirik, bid'ah, dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah pulang haji, masih syirik, masih bid'ah, tidak ada manfaat bagi dia. Tak ada manfaat hajinya. Ya, berangkat haji dia, pulang bid'ah, syirik juga demikian, tidak ada kurangnya, bahkan bertambah, tidak ada manfaat bagi dia hajinya. Tapi para muwahhidin, orang-orang sunnah, orang kenal tentang sunnah dan salaf, tentang akidah salafiyah, insyaallah taala pulang dia kauladatu ummuhu. Pulang dia sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Kalau dia betul-betul akidah dan tauhidnya benar. Tapi kalau syirik tidak ada manfaat. Apa manfaat begini? Tobat disuruh pulang kalau syirik tidak ada manfaat begini. Tapi itu oleh karena itu betul-betul dijaga oleh rahmatullah orang berangkat haji itu harus dia betul-betul berilmu dengan haji yang akan dilaksanakan. Ya, berilmu dengan haji yang akan dilaksanakan tersebut. Lanjutkan kembali kata beliau. Ya, dia lihat karena syaitan melihat rahmat Allah bercucuran dan turun. Wa tajawuzillah dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni ya dosa-dosa orang-orang yang wukuf tersebut, dosa-dosa yang besar, adzunubul idzam, dosa-dosa yang besar. Fa syaitanu yaghiduhu wa yasu'uhu ma yakunu fi dzalikal yaum min itqi riqab. Maka syaitan membuat dia marah dan membuat dia sakit hati dan dia tidak senang, terasa sakit bagi dia apa-apa yang terjadi pada hari tersebut daripada bentuk min itqar riqab, daripada di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya hamba-hambanya daripada nerakanya. Wa tanazzul rahmah, dan lihat turunnya rahmat. Wa maghfirati dzunub, diampuni dosa-dosanya. Lakinnahu yarji' khaiban khasiran madhuran. Sementara syaitan kembali ke alamnya, ke kawan-kawannya pada rahmatullah dalam keadaan khaiban, sia-sia, tidak ada hasil, dalam keadaan merugi, dalam keadaan terusir. Tapi itu keadaannya di hari tersebut. Dan sekarang kita masuk, ya, kata Syekhuna atau Ibnu Syekhina mengatakan tambihatun fi yaumi Arafah. Ini berarti baik. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita tambihatun fi yaumi Arafah. Perkara-perkara yang sangat penting dan sangat perlu untuk diingatkan. Ya, bagi orang yang wukuf di Arafah adalah sebagai berikut. Walamma kana yaum Arafah khaira yaumin lidu'a, nadhkur ba'd at-tanbihat al-muta'alliqa bidu'a fi hadzal yaum al-'azim faman famin dzalik. Kata beliau, tak kala hari Arafah itu adalah merupakan hari yang paling terbaik. Ini baik. Hari yang paling terbaik bagi seorang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sini kita sebutkan sebagian peringatan-peringatan, ya, arahan. Tambihat itu apa arti yang bagus? Arahan. Peringatan atau arahan. Nah, perhatian artinya memberikan perhatian, menarik perhatian orang artinya, mengingatkan. Ya, yang berhubungan tentang doa pada hari yang sangat mulia dan agung tersebut. Yang pertama lihat, awalan yustahabbu fi hadzal yaum ay yukthiral muslim min tirdadi kalimat tauhid. Ini yang paling penting. Disunnahkan, dianjurkan pada hari ini, hari Arafah tersebut, hendaklah seorang muslim memperbanyak mengulang-ulang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang paling afdal dan paling terbanyak dibaca oleh para anbiya dan para rasul yang haji sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, di sini ya Ibnu Syekhina mengatakan dianjurkan bagi seorang muslim di hari Arafah tersebut untuk memperbanyak mengulang-ulang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang warid dari hadis. Kadang-kadang ada orang nambah ya yuhyi wa yumiit sebagai itu tidak salah, tapi yang jelas di hadis disingkat ya. Fa inna hadza hadi wal anbiya jami'an. Ini adalah merupakan tuntunan para nabi seluruhnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa yang paling terbaik,
Doa yaumi Arafah. Lihat, doa yang paling terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan yang paling terbaik saya katakan dan saya ucapkan saya wan nabiyyun min qabli, dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling terbaik dibaca oleh dia. Kalian wudu. Ya. Jadi doa yang paling terbaik adalah mengucapkan kalimat tauhid ini. Di hari-hari ini juga subhanallah adalah perbanyak. Sebab sekarang udah masuk kita ke bulan haram. Ya. Perbanyak doa, banyak istighfar, banyak tasbih, tahmid, tahlil, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak demikian. Sambil jalan, kalian sambil duduk, kalian sambil kerja, kalian sambil pesawat, dimanapun. Hatta sambil masak kalian. Nah, itu. Sambil masak, sambil ngedong anak, sambil melayan orang di toko, di kedai, so. Baca itu, jangan lupa. Perbanyak istighfar, banyak zikir, ya, banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu. Pada hari-hari ini, ya, ibadah dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, ganjaran dan pahalanya. Pada hari ini, ya. Kemudian dia Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada kita, doa yang paling terbaik dibaca oleh beliau dan para nabi sebelum beliau adalah kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wa fi riwayatin khairu ma qultu ana. Ya, yang terbaik apa-apa yang saya katakan wan nabiyyun, dan nabi-nabi sebelum saya min qabli, sebelum saya asyiyata Arafah, yaitu di siang bulan Arafah, itu adalah kalimat tauhid tadi. Itu doa yang paling afdal. Rahmatullah, ya, subhanallah. Kemudian wa fi tirdadi hadil kalimah fi hadal yawm munasibatun 'azimah. Fa inna yawma Arafah huwa khairul ayyam wa sayyiduha wa kalimatu tauhid la ilaha illallah hiya sayyidatul azkar wa afdaliha. Kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalu dzikr la ilaha illallah fa kana minal munasib ay yukthiral 'abdu min sayyidil azkar fi sayyidil ayyam. Subhanallah. Ini lihat. Di dalam mengulang-ulang kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ya, di hari yang mulia tersebut, di tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Ini ada munasabah yang azimah, ada kecocokan dan kesesuaian yang sangat agung dan mulia. Apa dia? Karena hari Arafah adalah merupakan hari yang paling terbaik di seluruh hari yang ada. Wa sayyiduha, dan pengulu dari seluruh hari Arafah. Itu pertama. Sisi lain, wa kalimatut tauhid. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah merupakan hiya sayyidatul azkar wa afdaliha. Afdalha. Sayyidatul azkar. Kalimat tauhid adalah merupakan puncak dan pimpinan dari seluruh zikir yang ada dan yang paling afdal dari seluruh zikir yang ada. Kama sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang riwayat yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini tentu dibaca adalah fardan-fardan. Pribadi-pribadi, bukan dikomandokan dan bukan dilapaskan dengan suara yang keras, lantang dan sebagainya, sampai mengganggu tetangga. Sebenarnya rahmatullah tidak ada itu, tidak ada sunnah demikian itu. Yang sunnah adalah baca sendiri. Nah, disirkan oleh dia baca sendiri. Tidak perlu dia lantangkan, tidak perlu dia komandokan sebagai rahmatullah. Fakana minal munasib, maka sudah merupakan daripada bentuk kecocokannya adalah hendaklah seorang hamba memperbanyak sayyidul azkar, zikir puncak atau pimpinan zikir yang paling tertinggi. Apa dia? La ilaha illallah. Kapan? Di sayyidil ayyam. Nah, di hari pimpinan hari yang paling terbaik. Itu hari apa dia? Arafah. Itu sunnah rahmatullah. Kemudian sanian, lihat yang kedua. Ya.
Kata beliau di sini yang kedua adalah yustahabbu ya fi hadzal yawm ay yarfa'a da'i yadayhi hal du'a fa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Pada hari Arafah tersebut ketika wukuf di Arafah dianjurkan disunahkan pada hari tersebut bagi seorang yang berdoa untuk mengangkat kedua tangannya. Begini dia. Ya. Syekh bin Baz menunjukkan kepada kita cara doa tangan itu begini. Bukan begini. Rahmatullah begini dia. Itu lihat di YouTube ada penjelasan Syekh bin Baz cara doa. Ya. Nah, diangkat kedua tangannya sesuai dengan riwayat daripada Usamah bin Zaid, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah berboncengan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Farafa'a yadayhi yad'u, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kedua tangannya berdoa. Famalat bihi naqatuhu, sampai itu naqatuhu, unta betinanya itu, unta Rasulullah SAW itu malat. Malat itu berarti miring atau condong. Fasaqata khitamuhu, sehingga terjatuh khitam. Apa khitam? Tali kekangnya jatuh. Tali kekang pegang Nabi SAW jatuh dia. Wa yahmaqallah. Fatanawala al-khitam, ya. Kemudian Rasulullah SAW memegang khitam tadi, tali kekang tadi dengan satu tangannya bi ahda yadai, salah satu di pertangannya. Wa rafi'un yadul ukhra, sementara dia mengangkat tangan yang lain. Ima terpegang tali kekang dari tangan kanannya, wa ima dengan kirinya pegang oleh dia, ini tetap begini dia. Rahmatullah. Artinya menunjukkan di sini adalah syiddatu ya al-haris fi du'a bi raf'il yadain. Artinya bersangatan Nabi SAW mengangkat kedua tangan dalam berdoa, terutama di hari tersebut, wukuf di Arafah. Sampai tali kekang ontanya jatuh, diambil oleh tangan satu tetap. Ini megang ya tali kekang ontanya, ini berdoa deh. Subhanallah. Bagaimana itu? Al-khitam huwa al-hablul ladzi yuqadu bihi al-ba'ir. Al-hablul ladzi berarti tali yang digunakan untuk menarik unta tadi. Kekang apa? Ya tali kekang ya. Tongol itu. Subhanallah. Terlanjutkan. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa fil hadis yadhharu hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang nampak sekali semangat daripada Nabi kita Muhammad SAW ala doa wa raf'il yadain, berdoa dan mengangkat kedua tangannya fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Faruguma suquti khitamin naqa, walaupun seandainya terjatuh tali kekang daripada unta betina beliau, illa annahu istamarra sallallahu alaihi wasallam, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan doanya, fi doa, terus berdoa, wastamarra rafi'an ihdal yadai, dan beliau terus mengangkat salah satu daripada kedua tangannya, listighalil ukhra bitanawul khitam alladhi saqat, yaitu dengan cara dikarenakan satu tangannya sibuk mengambil tali kekang tadi dan memegangnya, namun tangan yang lain tetap beliau gunakan untuk berdoa sambil mengangkat tangan. Wasahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuqal, dan sahih riwayat daripada Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya baik, ya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian adalah hayyun karim, Rabb kalian adalah zat yang maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan maha mulia, yang maha hidup dan maha karim dan maha mulia. Yastahyi, dan Allah merasa malu daripada seorang hambanya apabila si hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa kepada dia, ayyaruddahuma sifra. Allah balikkan tangan itu dalam keadaan kosong. Itu Allah enggak mau. Artinya tidak dikabulkan. Seorang hamba mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala
Allah malu dia mengembalikan tangan itu dalam keadaan sifir kosong, tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Karena itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِكُمْ. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah dengan butuni akufikum, dengan telapak tangan. Wala tas'alu biduhuriha. Jangan kalian minta dengan punggung tangan. Sunnah Nabi Daud itu. Ya. Dalam Sunnah Nabi Daud ya kan hadis terus ya di dalam kitab Majmu' Fatawa, Majmu' Tauhid dan kitab Tahqiq Arnaud. Ya, itu jelas juga hadis itu. Hasan dikatakan oleh beliau. Rahmatullah. Ya. Jadi mengangkat tangan itu merupakan sunnah daripada berdoa tersebut. Kemudian yang ketiga, Salisan ayyahrisal hajj alal ad'iyatil ma'thurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih sunnah. Hendaklah seorang yang wukuf sedang haji di Arafah tersebut, wukuf di Arafah, bersemangat dia untuk melakukan doa-doa yang ma'thur. Yang ada riwayatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa-doa yang ma'thur itu ada riwayat, ada hadis menjelaskan. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih sunnah, dalam sunnah-sunnah yang sahih, fa inna dzalika fawaidu iddah. Dala fi dzalika fawaid iddah. Karena ada faedah yang sangat banyak. Yang pertama adalah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah azza wajalla kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas. Fa da'iyatuhu sallallahu alaihi wasallam istamalat ala talabi ghayatil kamalat. Dan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi ya di dalam bentuk permintaan-permintaan tersebut yang mencapai kepada puncak daripada kesempurnaan wal matalib rafi'ah dan permintaan yang sangat tinggi wa khairid dunya wal akhirah, baik itu kebajikan dunia dan akhirat. Selanjutnya juga ad'iyatul ma'thurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam salimatun min ayyi i'tida'in fi du'a. Bahwasanya doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang sahih daripada Nabi kita Muhammad SAW, salimatun adalah doa yang paling selamat daripada bentuk i'tida'in fi du'a, dalam bentuk orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ini yang sering kita dikritisi oleh ya para masyayikh, mulai dari para Syalbani, Syekh bin Baz, ya kibar ulama sampai masyayikh di Madinah, Sulaimi, terakhir ini juga mengeluarkan teguran terutama kepada Imam Haramain rahimahullah yang berdoa terlalu tidak. Lebih panjang doa daripada sholat. Doa sampai 50 menit, sholat sampai 15 menit. Itu tidak benar. Dan itu salah. Dan terang-terang para masyarakat mengatakan itu adalah bid'ah. Bukan sunnah. Bid'ah yang demikian itu. Ini rahmatullah, kalian juga Ramadan ketika jadi imam, doanya terlalu panjang. Singkatnya, baca doa. Lihat, Syalbani menampilkan dalam qiyam Ramadan, lihat doa singkatnya. Dan kalian baca doa terlalu panjang gitu. Itu bid'ah maksud. Dia yang pertama kali menemukan itu. Dan itu takalluf. Dan itu i'tida. Dilarang. Terang-terang masyarakat mengatakan itu adalah tidak dibolehkan. Itu bid'ah. Tidak boleh subhanallah. Dan yang antiknya kadang-kadang kita lihat pada malam 27 itu dia yang selalu berdoa terus. Kan itu. Sampai 50 menit ini. Kadang bisa 1 jam. Itu bukan doa lagi namanya. Ya. Itu dulu ulang. Dikritik oleh para ulama, baik Syarbani, Syekh Bas, itu kepada ulama, baik mufti-mufti yang ada Madinah, Syekh Sulaimi, Syekh Kina mengatakan itu tidak dikritik. Banyak para ulama ngeritik, tapi subhanallah, manusia subhanallah, ya, Allah Subhanahu tahu nasihatnya, jelas itu salah. Disalahkan para masyayikh. Ya, doa-doa yang tidak ma'thur daripada Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada baca oleh dia. Itu dikritik. Jadi doa untuk lihat lafaz-lafaznya. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartahu. Itu tidak ada dalam hadis. Mana ada? Kalian cari dalam hadis, nangis kalian cari apa? Allahumma la tada' dzamban illa ghafartahu. Tidak ada itu. Dan doa subhanallah daripada Nabi kita Muhammad SAW, rinci-rincian itu tidak ada. Tidak ada rincian. Ente minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma firli dhunubi, habis. Tidak perlu terinci dhunubi, dosa ini, dosa itu. Kayak orang Allahumma
Allahumma taqabbal minna qiyamana wa sujudana wa ruku'ana. Itu doa apa tuh? Doa sakit namanya. Nanti baca ada Allahumma taqabbal minna jami'a amalina shalihah. Ini kau suruh. Atau enggak hafal doa dia. Dibaca aja oleh dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja diulang 1000 kali udah enggak masalah. Bagus. Daripada enggak ada warikan sunnah. Enggak ada sunnah. Mana ada sunnah? La tada'na dzamban illa ghafartahu. Wala kata-kata. Apa dari mana? Ampuni, terima ibadah kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami. Seluruhnya kita siapkan. Dari mana itu dasarnya? Enggak ada itu. Rahmatullah. Ada kalian kepada imam juga tolong ketika Ramadan, ya ketika 16 ke atas, jangan kalian ambil kutip doa daripada sudes. Enggak boleh itu. Kenapa anda tulis pada Syalbani itu aja sudah cukup. Ada hadisnya. Lebih singkat, tepat, padat. Itu aja. Kalau itu. Ya. Lanjutkan. Kemudian kata beliau selanjutnya. Anal ad'iyat al-ma'thurata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salimatun min ayyi ihtida'in fi du'a aw khata'in fil ma'na. Lihat. Tidak ada kandungan i'tida. Kandungan melampaui batas dalam doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada doanya melampaui batas. Singkat-singkat lihat. Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wa ghina. Singkat, pendek ni. Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Maksud iman wa imanun wa yaqinan. Zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Singkat dulu lihat. Enggak bisa juga seperti yang saya jelaskan tadi. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu suruh masuk benar. Kalau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu seluruhnya masuk. Kebajikan dunia dan akhirat. Apa lagi? Seluruh kebajikan dunia akhirat masuk itu. Itu aja diulang oleh dia. Enggak masalah. Boleh. Daripada dia baca doa yang tidak ada artinya. Yang tidak ada faedah, tidak ada doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dasar hadis. Sama tidak? Dasar ayat, jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca itu juga dia dalam doanya. Daripada baca doa subhanallah yang macam-macam panjang tapi enggak ada. Jangan seperti itu. Paham itu? Kemudian li'annahu du'aul ma'sum, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang maksum. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa maksum, doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yattadihu hadza fil qissati allati waqa'at li sahabi ya Sa'd bin Abi Waqqas. Ini nampak dan jelas satu kisah yang terjadi kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lihat sebelah. Ya. Hina ma sabi'a ibnahu yad'u Allah qailan. Lihat. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar anaknya berdoa kepada Allah sambil mengatakan, lihat anaknya berdoa didengar oleh bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kata dia, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa istabraqaha wa nahwan min hadha wa a'udzu bika minan nari wa salasiliha wa aglaliha. Faqala lahu Sa'ad ibn Abi Waqqas, laqad sa'alta Allah khairan katsiran wa ta'awwazta billahi min syarrin katsir wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a. Allahu akbar. Ini real kenyataan terjadi di zaman sahabat dan anaknya langsung. Disitulah dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia melihat dan mendengar anaknya berdoa, kata anaknya, Allahumma inni as'alukal jannah. Ini khair, jelas tuh. Katakan doa ada begini ada. Dia minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada. Tapi dan jannah itu apa dia? Dirinci oleh dia, wa na'imaha. Apa naib? Kenikmatan. Jannah nikmat, apalagi dia bisa diisi oleh dia. Saya minta kepada engkau ya Allah jannah. Jannah itu nikmat. Tapi dia kasih oleh dia na'imaha. Wastabraqaha. Wastabraq. Ayat dalam surat Ad-Dahr. Wastabraq. Sutra. Coba lihat. Atau minuman itu. Coba lihat antara dua itu. Sutra. Iya sutra. Wastabraq, lihat di surat. Dia minta kepada Allah jannah. Minta kenikmatan jannah, nikmat-nikmatnya. Jannah nikmat. Ustabraqaha, minta sutra bagian daripada nikmat jannah. Allahu akbar.
Wa nahwan min hadza, atau yang sejenis ini. Lihat, itu doa dia. Wa a'udzubika minan nar, sambil minta berlindung pada Engkau ya Allah daripada neraka. Neraka ditafsir oleh dia, wa salasiliha, apa dia? Rantai. Salasil, belenggunya. Wa aghlaliha, aghlaliha juga belenggu, rantai. Jadi dia minta pada Allah berlindung pada neraka, daripada belenggu neraka, daripada rantai neraka. Faqala lahu Sa'ad, berkata bapaknya kepada dia, laqad sa'alta Allah khairan katsira. Engkau telah meminta kepada Allah kebajikan yang sangat banyak. Wa ta'awwazta billah min syarrin katsir, dan engkau telah minta berlindung kepada Allah daripada kejelekan yang sangat banyak. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Ini dari ini. Sesungguhnya akan muncul manusia-manusia yang akan melampaui batas di dalam berdoa. Sufiyin sebab Sufiyin paling jago di dalam tafsili dalam berdoa. Ini orang Mesir. Mesir paling jago. Sufiyin secara umum. Ya. Doa itu ditafsir oleh dia, diperinci. Kayak jannah tadi. Jannah seluruh nikmat. Dari ujung ke ujung di atas bawah nikmat. Apa yang dia minta lagi? Jannah cukup sudah. InsyaAllah kalau dia masuk ke dalam dapat seluruhnya. Apa dia minta lagi dia? Stabrak, minta lagi naimah, minta lagi labanah atau khamarah gitu. Subhanallah, itu tidak akil dalam berdoa. Tidak jelas, tidak bagus itu. Begitu juga neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Habis nar ya nar. Seluruhnya apa yang ada dalam? Rahmatullah. Jadi di sini Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita mengingatkan bahwasanya akan datang suatu kaum, mereka itu melampaui batas dalam berdoa. Itu lama berdoa ada masalah, tapi yang jelas sunnah. Itu aja penting. Terulang doa, ya ulang-ulang, tapi sunnah dia. Tidak masalah itu. Lama dia berdoa, tapi sunnah. Yang baca itu di hadis tentang doa. Tidak masalah, boleh aja. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia yang kita lihat. Ya. Kata beliau, wa qara'a hadil ayah. Kemudian orang tuanya membaca ayat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW baca ayat, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufyah. Dalam keadaan tadarru', khusyuk dan khufyah. Sembunyi-sembunyi. Memelas dia. Dalam keadaan khusyuk dan memelas dia. Ya, dalam berdoa tersebut. Kemudian, ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa tersebut. Wa inna hasbaka an taqul, cukup bagi engkau mengatakan Allahumma inni as'aluka jannah. Lihat, Nabi SAW mengajarnya. Allahumma inni as'aluka jannata. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin, a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin amalin. Seterusnya. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka rasulullah. Jelas. Tidak ada rinci-rincian secara tafsil, itu tidak ada. Ya Allah, saya minta kepada engkau surga. Dan apapun yang akan mendekatkan diri ke surga tersebut, daripada bentuk amalan, perkataan dan amalan. Saya berlindung kepada engkau daripada neraka, dan apapun amalan-amalan yang akan mengantarkan, mendekatkan diri seorang kepada neraka tersebut. Baik bentuk perkataan dan perbuatan. Itu doa yang singkat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang maksum, doa daripada Nabi yang maksum. Tidak ada lebih pada itu. Sekarang kalian lihatnya, lihatnya ditutup itu. Itu sudah dari tahun dulu lagi itu. Itu puluhan tahun sudah. Dah kritik ulama dah bertubi-tubi, tapi masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Subhanallah, itu tidak benar. Darang oleh para ulama. Ya. Ini penjelasan beliau berkaitan, insyaallah nanti kita sambung. Habis dulu tandain.